Oke, kita mulai pembahasan untuk TKP dari soal nomor 1. Pagi ini, seperti biasanya, Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar, ingat kata-kata ini, setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Untuk yang A, menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah difahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Kemudian yang B, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses mengurusnya. Yang C, menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. Yang D, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Yang E, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Oke, jawabannya untuk poin yang 5 itu adalah D ya. D itu meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarga agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Kenapa kok D? Jadi sudah ada kalimat sudah menjelaskan panjang lebar dan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali, namun belum mengerti ibu tadi. Apa solusinya? Kita harus berpikir cepat. Ya, solusi yang bisa diambil adalah memanggil anggota keluarga yang lain agar bisa menjelaskan hal tersebut. Ya, karena sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, tapi sang ibu masih belum jelas. Oke, lanjut untuk yang soal nomor 2. Awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ya, ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan, mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres jika pulang bekerja. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda? Oke, untuk yang pilihannya yang paling tertinggi adalah C. Langsung aja saya jawab yang C, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Jadi karena sudah posisinya berada di situ, berarti kita punya upaya yang lain. Bagaimana kita bisa merasa nyaman ketika kita hidup di daerah pinggiran kota itu ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah lokasinya dekat dengan pekerjaan. Kita nggak telat ketika sampai ke kantor ya. Berarti gimana cara kita supaya kita tuh bisa menikmati kehidupan yang berada di daerah pinggiran kota. Oke. Jadi ini temanya kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri ya. Oke, nomor 3. Semenjak musim kemarau melanda di negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari lainnya. Salah satu sumber air yang berasal dari PDAM mengalir di setiap rumah warga, namun akhir-akhir ini aliran tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari di mana semua orang membutuhkan untuk berbagai aktivitas, mulai dari memasak sampai dengan untuk kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas. Hal apa yang Anda lakukan? Langsung saja ke pembahasan. Yang paling tertinggi yaitu menambung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Ini kreativitas ya. Jadi gimana caranya? Kalau pagi baik yang memanfaatkan, jadi kita ngambil airnya pada malam hari, kita menambung air itu untuk cadangan untuk kepentingan di pagi hari ya. Jadi tuh ini topik kreativitas dan inovasi. Kalau kita misalnya yang paling rendah adalah B, misalnya santai saja, saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tangga. Ini kan pola-pola pemikiran yang menggantungkan ya sama orang lain, jadi nggak bagus. Ini yang paling rendah yang B. Ingat yang tertinggi adalah E, kreativitas. Oke, lanjut berikutnya soal nomor 4.
Hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang mewakili divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda. Namun, rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Sikap Anda. Langsung saja ke pembahasan yang C ya. Membicarakan dengan rekan divisi yang lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Jadi, ini kerjasama ya, kemampuan bekerjasama dalam kelompok ya. Gimana memadukan ide, gagasan ya, supaya akan terjadi kerjasama yang bagus untuk meningkatkan kinerja dari sebuah perusahaan ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya nomor 5. Ada seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya. Agar banyak dari customer yang memiliki jasa perusahaan Anda, sikap Anda adalah, langsung saja ke pembahasan. Jawabannya D, memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Ini orientasi pada pelayanan ya. Jadi kita memikirkan sesuatu yang khusus ya. Jadi selama ini mungkin tidak ada, tapi di sini disediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Oke. Berikutnya nomor 6. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa tersebut masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit. Ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dilakukan pada permasalahan tersebut adalah, oke, langsung saja ke pembahasan yaitu D ya, mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberi pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan pinjaman. Jadi ini mengendalikan diri ya. Jadi sebelum bertindak kita harus paham dulu ya. Paham dulu, misalnya mau pinjam ya berarti perusahaannya itu yang memberikan pinjaman itu bagaimana ya. Terus misalnya nanti kalau andai kita terpaksa, kita sudah tahu secara detail tentang perusahaan yang akan kita pinjam ya. Sementara itu dulu kita pembahasan sampai nomor 6 ya. Saya kira cukup ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.